Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.13, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang didengar atau dibaca. Di pembelajaran kali ini kita membahas tentang surat dinas. Tentu kita pernah melihat atau menerima surat dinas. Contoh surat dari sekolah. Surat dari sekolah yang diberikan atau ditujukan kepada orang tua yang berisi tentang undangan. Undangan apa? Misalnya undangan rapat di sekolah. Nah, itu merupakan contoh dari surat dinas. Jadi, yang dimaksud dengan surat dinas adalah surat yang ditulis atau dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tertentu yang berisi tentang keperluan dinas. Instansi atau lembaga dalam hal ini bisa sekolah, perusahaan, desa, dan lain sebagainya. Nah, dalam surat dinas tersebut isinya bisa bermacam-macam. Bisa tentang undangan, bisa tentang permohonan maaf, bisa tentang permohonan izin, dan lain sebagainya. Dalam surat dinas tersebut ada ciri-ciri yang harus kita perhatikan. Ciri yang pertama, dalam surat dinas menggunakan bahasa atau ragam bahasa yang baku, efektif, dan jelas. Artinya, dalam menulis sebuah surat dinas haruslah memperhatikan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan atau sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ciri yang kedua, dalam surat dinas memiliki atau terdapat kop atau kepala surat. Ciri yang ketiga, dalam surat dinas memiliki nomor surat, dan ciri yang keempat, dibubuhkan stempel dalam kondisi khusus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari surat dinas. Kadang dikatakan struktur atau unsur atau bagian dari surat dinas. Perhatikan yang di papan tulis. Dari contoh surat dinas tersebut, kita akan membahas struktur atau bagian-bagian dari surat dinas. Yang pertama, dalam surat dinas terdapat kepala atau kop surat. Nah, kepala atau dalam kop surat ini itu meliputi nama lembaga atau nama instansi, alamat, emailnya, juga nomor teleponnya, dan juga ada logo jika ada. Terdapat logo di dalam kepala surat atau kop surat jika ada. Turun ke bawah ada tanggal surat. Tanggal surat yaitu tanggal kapan surat tersebut dikeluarkan. Struktur berikutnya ada nomor surat. Nah, dalam penulisan nomor surat itu tidak asal-asalan. Yang pertama ada angka. Angka biasa ini menunjukkan itu surat keberapa. Surat keberapa yang keluar dari instansi atau lembaga tersebut. Kemudian ada kode dari si pembuat surat atau dari instansi atau lembaga si pembuat surat. Kemudian ada bulan surat dikeluarkan. Kemudian ada tahun surat yang dikeluarkan. Struktur berikutnya lampiran. Jika ada. Lampiran adalah surat tambahan atau berkas yang mengikuti surat yang dikirim. Kalau tidak ada, kita cukup bubuhi tanda hubung. Struktur yang berikutnya, hal atau perihal. Hal atau perihal itu merupakan isi dari surat. Seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, bisa berupa undangan, pemberitahuan, permohonan izin, permohonan maaf, dan lain sebagainya. Baik, struktur berikutnya perhatikan. Ada alamat surat. Alamat surat dalam surat dinas ini juga tidak asal buat, nak. Setelah kata YTH titik, kalau yang kita tujukan itu memiliki jabatan atau ada gelarnya, kita tidak perlu menggunakan atau menuliskan kata sapaan.
kita tidak perlu menggunakan kata sapaan jika yang kita tujukan itu memiliki jabatan atau gelar. Sebaliknya, kita menggunakan sapaan kalau yang kita tujukan itu langsung nama orangnya. Misal, YTH Kepala SMP 2 Seisuka. Ada jabatannya. Apa jabatannya? Kepala. Kalau yang kita tujukan itu langsung orangnya, maka harus menggunakan kata sapaan. Contohnya, YTH atau yang terhormat Bapak Rusdi, Jalan Datuk Panglima Tenggang nomor 12, Kuala Indah, Kabupaten Batubara. Nah, turun ke bawah setelah alamat surat kita ke salam pembuka. Salam pembuka dalam surat dinas yaitu menggunakan salam pembuka yang resmi. Apa itu? Dengan hormat. Setelah dengan hormat jangan lupa bubuhi tanda koma. Setelah salam pembuka, turun ke bawah pembuka surat. Pembuka surat yaitu kalimat pendahuluan dalam surat. Setelah pembuka surat, struktur berikutnya isi surat. Nah, isi surat itu adalah tujuan dibuatnya surat. Kalau misalnya isinya tujuan suratnya undangan, maka isinya hari tanggal misalnya, pukul berapa undangan tersebut, kemudian di mana tempatnya. Nah, itu dikatakan isi surat. Struktur berikutnya, turun ke bawah, penutup surat. Nah, dalam penutup surat juga kalimat yang kita gunakan harus kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Contoh, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian Bapak harus menggunakan kata sapaan, tidak boleh menggunakan kata ganti. Contoh, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itu adalah kalimat penutup surat resmi yang salah ya. Kalimat penutup surat resmi yang benar, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Nah, setelah penutup surat, turun ke bawah, struktur berikutnya adalah salam penutup. Diawali dengan salam pembuka dengan hormat, maka diakhiri dengan salam penutup yaitu hormat saya atau hormat kami, bubuhi tanda koma. Nah, setelah salam penutup, turun ke bawah. Oke, turun ke bawah tanda tangan dan nama si penulis surat. Bubuhi stempel jika dalam kondisi khusus. Baik, semuanya itu tadi struktur surat yang harus kita pahami, bagian-bagian surat yang harus kita pahami. Demikian penjelasan Ibu tentang struktur surat dinas. Jika ada pertanyaan, boleh chat di kolom komentar atau chat di grup WA yang sudah kita buat atau grup WA yang sudah ada. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menambah pemahaman dan wawasan kita semua. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.